Pada hari itu, saat gadis itu membersihkan, dia menyiram sedikit air ke tisu dan membersihkan lantai. Tak disangka sang CEO melihat adegan ini. Ini membuat CEO teringat akan kenangan masa kecilnya. Karena kakak perempuannya yang hilang bertahun-tahun, juga pernah membantunya mengambil remah-remah biskuit dari lantai. CEO menjadi terharu karena hal ini. Dia menarik rambut gadis itu, melarangnya meniru tindakan kakaknya, dan ingin mengusirnya dari kantor. Pada saat itu juga, CEO tanpa sengaja tergelincir. Tubuhnya terjatuh ke belakang dengan keras. Kepalanya keras terbentur sudut meja. CEO segera dibawa ke unit perawatan intensif, karena membutuhkan operasi darurat. Dan golongan darah CEO sangat langka, yaitu darah panda. Tidak ada persediaan di bank darah rumah sakit. Tidak mungkin mendapatkan dari rumah sakit lain. Ibu CEO meminta bantuan dari karyawan yang ada di sana, berharap menemukan orang dengan golongan darah yang sama. Namun tidak ada yang menjawab. Saat itu dokter mengeluarkan liontin yang ditinggalkan CEO sebelum pingsan, dan meminta dokter untuk memberitahu ibunya untuk menemukan kakak perempuannya. Ini adalah satu-satunya penyesalan dalam hidupnya. Gadis itu melihat adegan ini. Dia menyentuh liontin miliknya secara lembut. Hatiku penuh dengan keraguan. Mengapa liontin presiden dan milikku begitu mirip? Setelah pertarungan batin yang sengit, dia memutuskan untuk melupakan ketidaksetujuan sebelumnya dan berani maju. Saya darah panda. Aku bisa menyelamatkannya. Dokter mendengar kondisi gadis itu, langsung membawanya ke ruang operasi. Namun saat operasi berlangsung setengah jalan, tapi darahnya tidak mencukupi. Tubuh gadis itu memang sudah lemah, dan jumlah darahnya sudah mencapai batas. Harus menghentikan pengambilan darah dan mencari sumber darah baru. Namun ibu presiden sama sekali tidak peduli dengan nyawa gadis itu. Dia bersikeras agar dokter terus mengambil darah, dan memastikan keamanan anaknya. Namun kakak perempuan merasa tidak tega. Ini juga tentang nyawa seseorang. Menanyakan seberapa besar risiko operasi langsung kepada dokter. Namun ibu presiden tidak mengizinkan anaknya menghadapi risiko sedikitpun. Meminta dokter untuk terus mengambil darah. Bahkan jika harus mengambil hati pun tak masalah. Presiden segera diselamatkan kembali. Namun gadis itu karena kehilangan darah terlalu banyak, terjatuh dalam koma yang dalam. Ibu presiden masih terus menghina. Kalau bukan karena dia, anaknya tidak akan berada di ambang kematian. Karena tidak bisa lagi, maka biarkan dokter segera mengeluarkannya. Pada saat itu ayah angkat gadis itu tiba, berlutut di tanah memohon dokter menyelamatkan putrinya. Namun sekarang tidak ada sumber darah. Dokter juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu dari CEO takut gadis itu meninggal dan membawa sial. Memerintahkan orang untuk segera mengeluarkan gadis itu. Pada saat yang genting ini, seorang perawat datang tepat waktu membawa darah penyelamat. Gadis itu kemudian diselamatkan. Ketika CEO bangun, kakak tertua bersiap untuk memberitahu adik bahwa gadis itu menyelamatkannya. Namun ibunya menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. CEO tidak menyadari, gadis yang hampir meninggal karena kehilangan